Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renia Priani, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPA Sekolah Dasar, dosen pengampu Bapak Rohmani, Magister Pendidikan. Untuk cara pembuatannya, pertama-tama saya mengukur dari atas sini sampai ke bawah itu 25 cm. Saya memotongnya menggunakan pisau, memotong styrofoam menggunakan pisau. Kemudian bagian atas saya menggunakan ukuran 32 cm. Untuk bagian bawahnya saya sama, ini 25. Untuk panjang dari sini ke sininya 32 cm juga, sama seperti yang di atas. Untuk media dari rantai makanan ekosistem sawah ini saya menggunakan padi, tikus, ular, elang, dan jamur. Di sini saya mengeprint terlebih dahulu. Saya sebelum mengeprint, saya mencari di Google gambar padi, tikus, ular, elang, dan jamur. Untuk awan, matahari, dan pepohonan ini hanya hiasan saja. Yang terpenting itu bagian produsen, konsumen, pengurai. Itu saya mengetik sendiri memakai Word. Untuk harga styrofoam ini saya membelinya 10.000 di fotokopi terdekat. Untuk ngeprintnya saya ngeprint sendiri. Kemudian setelah media pembelajaran rantai makanannya sudah di print, saya gunting-gunting sesuai dengan ukuran padinya, tikus, dan lain-lainnya. Saya mengguntingnya, lalu kemudian dari misal si elang ini saya di belakangnya menggunakan kardus. Kardus ini gunanya untuk agar bisa ditusuk oleh lidi untuk menancapkan ke styrofoam ini. Contohnya seperti ini. Dan untuk lemnya saya menggunakan lem glukol. Ada pohon. Begitu juga dengan pohon. Di belakangnya saya menggunakan kardus juga. Untuk awan, matahari, semuanya seperti itu, saya menggunakan kardus di belakangnya agar bisa ditancapkan pada styrofoam. Ada yang udah tahu belum rantai makanan itu apa? Jika belum tahu, disimak ya. Rantai makanan merupakan perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk. Dalam sebuah proses rantai makanan terdapat 3 makhluk hidup yang berperan dalam proses rantai makanan, yaitu yang pertama ada produsen, yang kedua itu ada konsumen, dan yang ketiga itu ada pengurai atau decomposer. Ini kita akan menjelaskan kegunaannya apa, dan di sini kita acak-acak dulu, kita tidak tusuk dulu. Di sini makhluk hidup yang berperan sebagai produsen itu adalah merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Jadi, bisa kita lihat di antara tikus, padi, kemudian jamur, elang, ular, itu mana yang makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Jadi, dapat kita simpulkan itu adalah padi. Maka, padi adalah produsen. Maka dari itu kita tusuk ke bagian produsen. Kemudian yang kedua itu ada konsumen 1. Konsumen itu terbagi menjadi 3, yaitu konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Untuk konsumen 1 itu adalah
konsumen yang memakan organisme dari produsen, yaitu hewan herbivora. Nah, untuk di bagian ini mana yang termasuk dari hewan herbivora pemakan tumbuhan? Karena konsumen satu itu adalah pemakan tumbuhan. Jadi bisa kita lihat di sini yang pemakan tumbuhan itu apa? Di sini tersisa tikus, elang, jamur, dan juga ular. Ular tidak mungkin memakan padi. Begitu juga elang. Elang tidak mungkin memakan padi, apalagi jamur. Jadi, maka dari itu, konsumen satunya adalah tikus. Maka, tikus kita tusukkan ke bagian konsumen satu. Yang ketiga, pemakan ketiga konsumen 2. Sebelumnya konsumen satu itu adalah bisa disebut juga konsumen primer. Yang ketiga itu ada konsumen 2. Konsumen yang memakan konsumen satu. Konsumen 2 ini disebut sekunder. Konsumen sekunder ini biasanya adalah hewan karnivora. Maka di sini saya menyimpulkan bahwa hewan karnivora ini adalah ular. Ular memakan konsumen satu atau memakan tikus. Kemudian konsumen 3 atau konsumen tersier. Konsumen tersier ini atau konsumen 3 memakan konsumen 2. Biasanya konsumen 3 ini adalah karnivora tinggi, yaitu bisa kita contohkan elang. Elang itu memakan ular atau konsumen 3 memakan konsumen 2. Maka dari itu konsumen 3 kita tancapkan ke styrofoam di bagian konsumen 3. Dan yang terakhir itu ada jamur. Jamur ini adalah pengurai atau dekomposer, merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat semula terdapat dalam tubuh hewan atau tumbuhan yang telah mati. Ketika elang ini mati, maka terjadinya penguraian dan tumbuhan jamur. Baik, sekian dari penjelasan rantai makanan ekosistem sawah yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.